Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan kami masih live langsung dari Max Coffee Benton Junction, Lipo Village, Tangerang. Masih bersama dengan narasumber kami ya, Bung Yose ya, ada Pak Mukti Wibawa dan juga ada Pak Joko Kurniawan untuk pagi hari ini. Saya Ria dan juga Bung Yose serta teman-teman dari One Solution juga masih menemani Anda sampai dengan jam 10 nanti. Oke. Ya. Nah, kalau seandainya brand itu Pak sudah rusak gitu ya, tadinya bagus terus tiba-tiba brand itu sudah rusak. Apa sih Pak yang harus dilakukan oleh perusahaan? Ya, jadi ada beberapa pilihan ketika sebuah brand itu sudah kurang favorable lagi di market ya. Pilihan yang pertama adalah ganti baju, Pak. Ganti baju? Ganti baju, gitu. Pakai brand baru lagi. Yang kita kasih positioning, diferensiasi dan service yang berbeda dari brand sebelumnya gitu. Nah, ada keuntungan dari sini, Pak. Keuntungan dari sini adalah ada fresh produk ya yang diinjek ke pasar. Jadi customer memulai lagi sesuatu dari nol, gitu ya, dari nol. Nah, kerugiannya adalah budget untuk mempromosikan ini harus ada, gitu ya, budget gitu. Tapi kalau kita stay dengan existing brand, ya dengan memberikan atribut-atribut baru, bisa juga gitu. Iya. Keuntungannya adalah biaya yang dikeluarkan tidak sebesar kalau kita membuat brand baru. Ya kan ada 3 strategi yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama adalah kita survei sebetulnya. Selama ini market kita di mana yang paling lemah? Ya, di mana yang paling lemah itu yang market share-nya paling kecil ya, atau yang belum terpenetrasi oleh produk kita itu di mana? Nah, di situ kita pasarkan produk itu. Iya. Jadi istilahnya orang belum kenal produk ini, kita masukin marketnya. Itu yang disebut dengan market development. Yang kedua adalah kita bikin produk baru. Ya, kita bikin produk baru, brandnya sama, tapi produknya baru dipasarkan ke pasar yang kita miliki sekarang, ke segmen dan target market yang kita miliki sekarang. Itu pilihan kedua. Karena datanya sudah ada tuh, Karena datanya sudah ada, tapi kita kasih produk baru yang lebih sesuai dengan yang diinginkan customer, gitu. Tapi pilihan yang ketiga adalah kita introduce produk yang tidak ada hubungannya dengan produk kita sebelumnya. Itu namanya diversifikasi. Itu namanya diversifikasi. Contohnya adalah gerai cepat saji dari Amerika, ya di sebelah kita itu ada KFC, saya sebutin saja, untuk menghadapi persaingan dan dengan pesaingnya dan untuk supaya dia tetap eksis di pasar dan supaya omsetnya bisa naik, dia mendiversifikasi usahanya. Ya, diversifikasi kemana? Jauh sekali ya. Kalau kita pesen ayam, kita ditawarin beli CD. Iya, kalau kita duduk di gerainya, kita ditawarin untuk RBT. RBT gitu. Terus pagi hari sebelum ke kantor kita bisa ke gerai yang EM, ya, gerai yang menyediakan makanan pagi. Breakfast. Cuman tidak semua gerai seperti itu ya. Terus ada lagi gerai yang drive-thru. Ya, jadi nggak usah turun dari mobil, langsung bisa pesan di situ. Terus ada lagi gerai yang menjual kopi. Ya, nah itu yang namanya diversifikasi. Nggak kebayang kan sebuah gerai yang menjual ayam goreng bisa menjual kopi gitu misalnya ya. Nggak kebayang gitu tadinya. Nah, itu yang disebut diversifikasi. Nah, mana yang bagus ya tergantung daripada kondisi perusahaan dan kondisi produk kita masing-masing. Ya, untuk itu perlu konsultan branding seperti Pak Joko ini. Pak Mukti juga. Gitu ya. Yose juga Pak. Terima kasih. Nggak boleh ngomong diri sendiri Pak. Tapi ngomong Pak Mukti bisa diakses di mana nih? Ya, saudara bisa mengakses data-data saya di Facebook. Ya, Facebook saya Mukti Wibawa. Atau data saya bisa diakses di Twitter @mr dari Mister ya, @mr_Mukti Wibawa. Nah, di situ saudara bisa mengakses data-data saya. Baik. Ini ada juga Pak Niko nih yang nanya, ada satu maskapai yang brandnya jelek karena sering telat, tapi tetap rame tuh
ada anomali tanda tanya. Iya. Jadi tetap dicari gitu ya. Iya, Rame. iya. Iya. Ya itu kan saya setiap kali seminar saya sering bicarakan brand inilah. Ini brand ini saya sering tulis di banyak media, tapi saya tidak menyebut nama brandnya. Saya bilang ya maskapai Indonesia lah yang berwarna inilah gitu ya. Itu saya tahu brandnya, Singa Air toh. Mungkin itulah saya tidak tahu. Singa Air toh. Nah, tapi gini poinnya. Oh, baru ya Singa Air ya. Kadang-kadang brand itu memang kan butuh personifikasi, butuh image yang benar. Yeah. Tapi ada satu brand kalau dia maskapainya udah banyak, mau ndak mau tidak ada pilihan, mereka belum change. Mereka nggak akan pilih. Tapi yang mesti hati-hati adalah ketika suatu saat ada satu maskapai dengan jumlah pesawat yang sama banyaknya, dengan servis yang lebih baik, pasti orang akan pindah. Jadi jangan senang dulu gitu artinya. Mereka mesti hati-hati dari sekarang. Jangan sampai nanti seperti beberapa brand televisi yang dulu demikian ngetop, sekarang tiba-tiba diganti brand dari negara lain yang sekarang lebih dahsyat. Nah itu karena apa? Mereka nggak mau change. Jadi artinya komplain yang masuk ke maskapai itu mesti ditanggapi. Tapi sampai hari ini saya merasa banyak maskapai di Indonesia itu kalau ada komplain nggak pernah ditanggapin. Saya pernah nulis mungkin komplain. karena mereka nganggep mereka masih dicari ya Pak? Yes, karena mereka merasa banyak banget gitu loh. Mereka masih banyak banget. Jadi saya udah komplain berkali-kali, ada 4 kali saya komplain ke satu maskapai itu nggak pernah ditanggapin Pak. Baik lewat email resminya, baik lewat saya tweet, mereka nggak peduli. Nggak salah dalam konteks sekarang, tapi hati-hati ketika kompetisi makin padat, mereka pasti kalah gitu loh. Nah itu yang mereka hati-hati. Nah Jadi, itu tadi silakan, Pak Yose yang saya sebut service. Service Jadi positioning, differentiation, service. Betul. Service ini adalah saat orang memakai brand itu. Ya kan kalau komplain tidak ditanggapi itu artinya servisnya jelek. Nah, kalau servisnya jelek ya nanti tercipta brand association yang kurang bagus. Itu tadi. Jadi artinya menunggu waktu tadi Pak ya. Iya. Ketika kompetisi makin padat. Jadi kan saya sering bilang kalau brand itu nggak punya kompetisi, dia mau ngapain aja boleh. Iya. Contohnya kita di Indonesia punya perusahaan listrik ya kan. Itu kita mau diapain aja, kita pasrah. Karena hanya satu aja ya. Iya. Paling orangnya akan bilang ya Pak kalau nggak mau gardunya saya cabut gimana Pak. Kita jadi yang maaf Pak bukan begitu maksud saya kan gitu. Karena apa nggak ada pilihan. Jadi ketika nggak ada pilihan brand nggak usah diapa-apain nggak apa-apa. Tapi ketika market kompetisinya udah padat brand mesti dibenahi. Nah benahinya itu dari mulai kapan? Sejak kecil Pak. Maka kalau Bapak lihat satu brand pasta gigi itu hebat banget kan gitu. Di salah satu tempat main di Pacific Place itu brandnya pasta giginya pakai itu. Anak saya habis main dari sana pulang-pulang langsung bilang mah nanti kalau belanja kita pakai kata dokter kita harus pakai pasta gigi merek itu. Dahsyat itu proses branding. Banknya juga bank itu jadi anak kecil sejak kecil masuk ke tempat mainan itu ternyata nabung seperti ini. Nancep terus Pak. Bikin coklat makanya counter coklatnya coklat merek ini. Supaya apa anak kecil coklat merek ini aja karena bersih nih lihat nih ditimbang bagus. Ini kemasannya itu. Bahkan mie instan pun yang produk dalam tanda petik sebenarnya tidak cocok untuk anak-anak itu pun mereka melakukan branding supaya apa anak-anak kecil ini kalau milih mie instan milihnya mie itu. Itulah branding. Jadi branding itu sejak kecil harus ditanamkan sehingga nanti ketika lewat satu generasi brand itu pasti akan menang. Masih nancep. Betul. Kalau enggak kadang-kadang brand lupa yang diurusin brand di levelnya dia tapi yang di level bawahnya tidak dipersiapkan. Itu bagian dari edukasi tadi Pak. Betul, edukasi. Makanya kalau kita satu brand susu yang udah sangat kuno pun mereka dahsyat banget sampai hari ini. Karena mereka edukasi di sekolah. Jadi brand itu bicara soal edukasi. Tidak bicara soal hanya iklan-iklan terus, jualan terus soal rasanya enak, rasanya renyah enggak bisa. Ini kayak radio juga sama dong ya berarti ya. Ada Jadi introspeksi. edukasinya. Jadi kalau kita ngambil segmen dewasa, kita juga harus menyediakan slot untuk edukasi yang muda. Iya, karena suatu betul, saat itulah yang akan membuat radio kita eksis di masa yang akan Bisa datang. eksis terus. Tuh, ini program direkturnya nih. Gitu ya. Maksudnya apa ya maksudnya? Langsung ya hari ini kita palu gitu ya. Iya, tapi edukasi itu memang kebanyakan dilakukan di luar rumah begitu, bukan di dalam rumah ya Pak ya? Bisa di mana saja sebetulnya, bisa di mana saja. Tadi kalau contoh yang pasta gigi itu nggak tahu kenapa kalau edukasi itu dilakukan pada anak-anak mereka lebih nurut apa kata orang di luar rumah daripada orang di dalam rumah. Iya, karena gini, karena yang di rumah tidak melakukan yang benar. Gitu. Jadi artinya makanya muncul kan survei salah satu pasta gigi muncul sekian persen orang tua tidak pernah
sikat gigi di malam hari. Tapi begitu edukasi dimasuk di TK, masuk anaknya pulang, dia negur orang tuanya. Ma, katanya mama papa ini nggak pernah sikat gigi kalau malam hari. Berarti pas ke supermarket anak itu ngambil pasta gigi itu. Ngambil terus orang tuanya dicemplungin di kantong belanjanya itu. Dipaksa beli orang tuanya supaya mama papa sikat gigi. Dan nurut akhirnya. Nah itulah yang namanya brandingnya. Bicara soal branding di benak manusia itu hanya bisa mengingat 7 merek untuk setiap kategorinya. Kita mau tes nggak Pak Yus ini? Paling banyak. Kita mau tes paling maksimum. Kita mau tes. Contohnya kita lihat merek mobil banyak, merek pasta gigi banyak, sabun mandi banyak. Tapi saya yakin kalau saya tes salah satu pengunjung di sini pasti nyebutnya cuma bisa 3 atau 4. Nanti pakai sudah enggak, karena itu sudah enggak top of mind. Gitu. Itu namanya brand awareness. Brand awareness. Betul, brand awareness. Jadi setiap kategori customer itu hanya bisa mengingat maksimal 7 merek gitu. Nah, yang diingat pertama itu yang mendapatkan keuntungan luar biasa. Karena menjadi referensi, Pak ya. Menjadi referensi. Betul. Jadi bicara soal branding, kalau brand kita di market di survei, Pak, kan kita mesti melakukan survei market. Brand kita tuh di urutan berapa? Itu kan bisa disurvei. Misalkan kita urutan nomor 8, hati-hati. Berarti kita harus berjuang dari nomor 8 ke nomor 7. Dari nomor 7 naik ke nomor 6 dan seterusnya. Jadi kalau ditanya, saya mau jadi nomor 1, ditanya kompetisinya siapa? Brandnya, nggak tahu. Ya, bagaimana dia bisa naik? Dia aja nggak tahu kompetisinya. Nggak tahu siapa. Tidak tahu apa yang dikejar oleh brandnya itu. Gitu. Nah, untuk menaikkan brand awareness perlu media seperti Headline FM ini. Wah. Perlu ya loh. Setuju banget Pak. Supaya tangganya naik gitu. Jadi tidak dari salah, nomor 7 jadi nomor 5 jadi nomor 3. Nah itu perlu teman-teman media. Betul. Jadi dalam promotion kita perlu ada yang namanya above the line dan below the line. Nah branding itu harus melibatkan above the line dikawinkan dengan below the line. Below the line. Jadi kalau plus satu lagi sosial media. Betul. Jadi kalau hari ini Headline Talk Show di sini, Headline melakukan below the line. Headline mendekatkan diri ke target marketnya, itu upaya Headline menaikkan awareness supaya apa brand perception-nya orang pintar dengerin Headline kan gitu. Dengerin Headline. Kan gitu kan, jadi arah-arahnya brand seperti itu mestinya. Bukan orang pintar Pak, orang beriman dengerin Headline. Beriman dan pintar Pak. Nah kalau talk show-nya kok di sini? Kalau talk show-nya di sini orang minum kopi dengerin Headline. Kalau orang beriman dengerin Headline, talk show-nya di sana dong ya. Setelah beribadah talk show gitu ya. Itu orang beriman dengerin Headline. Ada Lisa yang tanya nih, ada fenomena brand-brand lokal yang bisa mengglobal, apa kuncinya? Nah, itu dia. Brand-brand lokal yang bisa mengglobal. Ya, contohnya adalah brandnya Martha Tilar. Ya, brand-brand Martha Tilar ini bisa mengangkat nilai-nilai tradisional. Ya, misalnya warna. Ya, misalnya warna dia angkat. Bahan baku rempah-rempahnya atau segala macam dia angkat dari lokal, budaya lokal, misalnya budaya Nusa Tenggara, budaya Minahasa, budaya Bali, budaya apa, dan diproses dengan teknologi. Ya, diproses dengan teknologi, setelah itu diperkenalkan ke pasar ekspor. Ya, itu untuk company yang gede, segede Martha Tilar. Tapi bisa nggak UMKM melakukan itu? Bisa Pak. Ya, contohnya adalah keripik pedas Maici. Itu suatu usaha UMKM Pak. Ya, modalnya juga mungkin nggak banyak gitu. Tapi bagaimana cara mempromosikan itu? Lewat Twitter. Ya, orang-orang yang mau mendistribusikan Maici ini harus punya follower minimal 500 sampai 1000. Setelah itu dia berada di suatu tempat dengan mobilnya dan dia nge-tweet. Ya kan, dan di situ orang berbondong-bondong mencari produk itu. Di samping produk itu memang sudah bagus, ada inovasi level kepedesannya kan, ada inovasi di situ. Jadi produknya inovasi, cara memasarkannya dengan sosial media. Nah itu Pak, jadi internasional. Bali internasional. Pak Joko ada. Pak Yosi, saya mau nambahin sedikit, kita back to basic dulu. Jadi intinya brand itu ada beberapa strategi dalam mengangkat brand ini. Jadi kalau kita lihat beberapa brand itu ada yang brand besarnya ditempelin terus. Contohnya misalnya kita bicara soal Apple. Maka
logo Apple ini nempel terus di produk. Baik itu iPad, baik itu iPod, baik itu produk-produk yang lain. Jadi gambar logo Apple-nya muncul terus. Itu salah satu contoh. Kemudian ada lagi brand yang memang benar-benar totally different. Perusahaan yang bikin sama, tapi nggak pernah disebut perusahaan yang bikin siapa, tapi muncul brand individual di market. Jadi contohnya kalau kita sebut salah satu deterjen, nyebutnya deterjen ini. Kemudian dia ngeluarin deterjen untuk kategori kelas di bawahnya, mereknya nggak pernah nyebut nama company-nya, tapi langsung nama produknya. Nah ini ada dua yang mesti kita perhatikan. Jadi kalau sama-sama bagus dan sama-sama berbahaya. Kalau brand ini digabung jadi satu kayak Apple, maka ketika Apple terjadi sesuatu masalah, maka 3 produk di bawahnya bisa jadi semuanya ikut kena imbas. Tapi kalau yang sendiri-sendiri ini jauh lebih aman karena tidak nempel dengan induknya di sana. Tapi berbahaya, tidak cepatnya secara branding adalah yang sendiri-sendiri butuh dana marketing yang lebih boros karena tidak di endorse. Makanya kalau kita lihat produk-produk fast moving di Indonesia ada yang nempel mereknya, misalnya kacang-kacangan ada merek tertentu yang depannya G, kemudian kategorinya kacang, ini kategorinya biskuit, ini kategorinya apa. Nah tapi ketika suatu saat biskuitnya problem, maka produk-produknya ikut problem loh. Gitu. Jadi ini strategi, jadi pengusaha mesti kembali memikirkan analisanya, kira-kira keuntungan dan kekurangannya lebih bagus yang mana. Gitu Pak. Nah jadi sebenarnya branding itu pekerjaannya siapa sih Pak? Kalau apakah memang seorang CEO, dia seorang pemimpin gitu. Kadang-kadang kan saya kalau melihat gini, orang ketika ngomongin tentang Dahlan Iskan gitu ya, taruh langsung ingatnya Menteri BUMN gitu. Langsung udah ke Nah ini bicara soal personal branding ini. Personal branding berarti itu ya. Nah Dahlan Iskan Menteri BUMN itu brand association. Yang diasosiasikan masyarakat. Oh ini menteri yang inovatif. Nah kayak gitu ya. Atau partai ini, wah partai ini brengsek. Oh partai ini partainya wong cilik. Oh partai ini partai begitu, itu brand association. Gimana Pak Jokowi? Yang diasosiasikan itu. Ini contohnya Pak Jokowi. Pak Jokowi dalam dunia branding kita sebut beliau ini otentik gitu loh. Jadi kegiatan yang dilakukan beliau mau belusukan, mau kemana-mana dikenal otentik. Tulus. Dari hati. Tapi ketika ada pejabat lain yang ikut-ikutan langsung di-tweet, wah ini ikut-ikutan. Gitu. Pencitraan. Nah ini kan bicara soal brand, ini brand personifikasi. Jadi seorang pejabat itu mesti punya personal brand. Artis pun mesti punya personal brand. Jadi kalau artis yang saya pernah bilang di sesi terdahulu, artis suara bagus nggak cukup. Dia mesti ada keunikannya. Rambutnya dicat 20 warna mungkin, itu mungkin uniknya dia, suaranya sama, supaya eksis. Goyangannya beda misalnya, itu eksis. Jadi artinya kembali bahwa brand itu mesti punya atribut. Brand mesti punya keunikan. Brand mesti punya value proposition. Supaya market nangkepnya clear dan tidak salah lagi. Soalnya gregetan Bung Yose, pengen larinya ke arah situ. Satu lagi mungkin ya, bicara soal salah satu brand dari negara tetangga untuk maskapai penerbangan, itu dia image-nya murah. Walaupun hari ini dia sudah punya program yang lebih mahal, tapi image di market brandingnya maskapai kami murah. Ada yang Rp1, tapi ada yang berjuta-juta juga ada. Kan yang Rp1 cuma 1 seat, kan masalahnya itu. Tapi nancep Mbak, nancep bahwa dia murah. Tertanam. Ya, kita akan break sebentar ya, dan tentunya listeners silakan Anda masih bisa bergabung bersama dengan kami melalui PIN BB Hardline di 54DD9215, masih live dari Max Coffee Benton Junction, Lipo Village, Tangerang.